Teman-teman, kembali lagi bersama saya Suradi Usman Al-Gayuni. Dalam kesempatan kali ini bersama kita sudah bergabung Profesor Dr. Abdul Hamid K. MPD, salah satu tokoh pendidikan bangsa kita, seorang akademisi dan juga tokoh pendidikan di Sumatera Utara khususnya. Langsung saja kita ngobrol dengan Pak Hamid. Assalamualaikum Pak Hamid. Waalaikumsalam Pak Edi. Apa kabar Pak? Baik-baik, alhamdulillah sehat-sehat dalam suasana. Ini masih wakil rektor Unimed ya? Untuk sekarang sudah enggak lagi, sudah berakhir pada 2019 sudah berakhir sebagai wakil rektor 1 Universitas Negeri Medan. Ya. Jadi sekarang di Unimed Pak posisinya sebagai apa? Unimed ya kembali sebagai dosen di Universitas Negeri Medan, di ngajar di Pasca, di Fakultas Teknik di S1, dan itu kegiatan di kampus sudah tidak ada jabatan lagi sejak selesai di W1 2019. 2019 ya? Terakhir ya. Ya. Apa ada amanah di luar Unimed Pak? Nah, sejak 2019, kemudian saya masuk di Dewan Riset Daerah. Dewan Riset Daerah pada 2020. Lalu 2021 kemarin berubah nama jadi Dewan Riset dan Inovasi Sumatera Utara. Ya. Kebetulan di situ sebagai wakil ketua di Dewan Riset dan Inovasi Sumatera Utara. Itu masa periode 2021 sampai 2026 baru berakhir di hal kegiatan itu. Ya, ini apa nyambung dengan kebijakan di pusat, BRIN? Sebenarnya enggak. Terpisah dan dulu kan DRIN yang di sana waktu DRN dulu ya nyambung, tapi bukan strukturnya tidak ada, tapi terlepas di dalam hal pelaksanaan. Kita kemarin dari SK Gubernur Sumatera Utara, jadi ada kaitan kebetulan nama aja. Ya ada persamaan, tapi ini kebijakan Pak Gubernur ya Pak? Gubernur untuk membangun Gubernur Sumatera Utara ya? Ya, untuk melakukan riset, inovasi, dan ini dengan melibatkan akademisi, peneliti yang ada di Sumatera Utara untuk bagaimana memajukan Sumatera Utara membantu Pak Gubernur ya Pak? Ya, untuk Gubernur kami ada 30 orang anggota Dewan Riset dan Inovasi Sumatera Utara. Ya, sampai 2026. 2026 ya. 2026. Di samping Unimed masih mengajar di kampus lain atau barangkali pernah diamanai sebagai pelaksana rektor barangkali? Oh iya. Kebetulan pada 2020 Institut Teknologi Medan ITM, nah saat itu ada sedikit hal suasana yang membutuhkan PLT untuk rektor, dan kebetulan saya yang diminta dan ditunjuk oleh Universitas Negeri Medan, sehingga saya pada 2021 sebagai PLT rektor. Dan akhirnya di dalam suasana kekeruan itu tidak bisa ada konflik lah di yayasan, sehingga akhirnya harus dicabut izin dan diberhentikan untuk ITM. Tapi setelah saya selesai masa PLT-nya selama 6 bulan, setelah itu diberhentikan, dicabut izinnya. Ya, dan balik lagi ke Unimed ya Pak? Balik ke Unimed kembali sebagai pengajar di Pasca. Ya, karena sifatnya membantu juga ya Pak? Bantu, hanya PLT aja membantu saja. Oke, Profesor Hamid. Ini Prof. Hamid, bisa nggak diceritakan ke penonton podcast kita ini bagaimana sejarahnya Pak Hamid ini sampai merantau ke Medan, kemudian kuliah di EKIP, dan sampai memutuskan berkarir sebagai akademisi, dosen di Universitas Negeri Medan. Baik. Ini kan kebetulan dulu saya di Takengon ya, di Takengon sekolah dasar ya SD sampai SMP. Nah, dan kebetulan juga dalam pelaksanaan kegiatan di pembelajaran dulu saya sungguh dalam hal terkesan sekali di SMP pada tahun 1973 ya, kebetulan kami lulusan SMP, dan situ sungguh luar biasa. Pada saat itu kepala sekolah saya Pak Semali, saat itu dia sudah mencoba kelas unggulan. Dari kelas 3 itu mereka kumpulkan. Jadi bukan dari kemampuan saja, mungkin dari beberapa kriteria mereka kumpulkan satu kelas. Dan luar biasa juga dalam konteks itu dari teman-teman juga untuk saat ini saya lihat begitu
berkarir ya, dan pasti baik dalam konteks itu. Nah, tapi juga sini Pak Israel katakan juga saya itu dari SD hobinya main bola. Jadi main bola sampai SMP dan idola saya PSMS Medan. Dari tamat SMP saya ke Medan tuh niat utamanya hanya mau ingin main bola. Jadi main bola ke Medan. Di Medan saya masuknya lah terakhirnya apa ya? Masuklah saya ke STM. Padahal satu sisi dalam hal itu pelaksanaannya saya itu juga begitu hobi teknik, tapi dulu agak pikirnya kalau STM bisa bolos dan sebagainya main bola gitu. Jadi itulah masuk STM tahun 74 dan STM-nya pun STM guru, STM struktur. Jadi dapat jurusan bangunan dan jadi saya aktif lah main bola di klub saya Kinantan dan Medan Putra. Itu sampai selesai STM 178 orang tua saya meninggal, saya baru berhentilah bermain bola. Jadi teman-teman saya bermain bola, banyak pemain nasional, ya, saya katakan bisa Badia Raja Manurung, Tommy Laturbisa, Doni Latuparisa, Azari Ramo, banyaklah pemain-pemain yang jadi untuk pemain nasional. Nah, di sini dalam hal pelaksanaan itu bahwa kegiatan dalam hal itu membentuk suatu hal kegiatan dalam main bola itu tadi terbentuklah juga sportivitas itu ya, rasa tanggung jawab, usaha dan sebagainya, dan juga menyangkut dalam ke bidang pendidikan saya di STM. Nah, di tamat di STM saya main bola dan itu rasa bersama itu, dan pada tahun 1976 saya selesailah dari STM, dan karena STM instruktur ya jadi guru. Jadi kebetulan di IKIP Medan ya saya masuk tahun 77 mengambil jurusan yang sama, teknik bangunan. Ya, jadi saya di situ kuliah. Nah, pada saat itulah dalam pelaksanaan hal kegiatan perkuliahan di 77 sarjana muda selesai tahun 80 saya selesai. Nah, 80 saya selesai, itu mulai berpikir saya kemana yang apa ini, pulang jadi ngajar karena udah sarjana muda, dan kebetulan ada pula penerimaan sebagai asisten dosen. Ada asisten dosen, saya coba ikut tes, alhamdulillah lulus di PNS dengan pangkat golongan 2B lah sarjana muda. Alhamdulillah, mau tak mau ya lanjut, ya udah tahun 81 saya masuklah program sarjana ya. Dan selesai 83. Nah, di 83 baru dibagi dosen ya penyesuaian. Dan dalam hal perkembangan ini kebetulan juga dalam pelaksanaan kegiatan saya dapat tugas ya di tahun 85 saya menjadi dosen pencangkokan ke IKIP Bandung. Saya dicangkok di IKIP Bandung selama 1 tahun, mengikuti dosen di sana ke dalam kelas, ngajar apa yang dilakukan, pokoknya dicangkok lah. Kalau istilah sekarang mungkin magang ya, dulu namanya istilah dosen pencangkokan yang 86. Nah, di sanalah mulai terkembang saya karena dari kayak di Medan yang santai dan pendidikan, pada saat di Bandung, dunia akademis ini itu sangat berat sekali, baru terbetik ini harus lanjutlah kuliah ke tingkat S2 gitu. Jadi persiapan dirilah 86 pulang, persiapan diri ya mulailah kursus bahasa Inggris. Rasanya gimana pengembangan, tapi ya itu tadi Pak Sadi coba-coba keluar, enggak juga berhasil. Terakhirnya ya berhasilnya di IKIP Malang lah tahun 89. Di tahun 89 berangkat ke Malang S2 ngambil teknologi pengajaran namanya di sana. Lalu selesai 92 saya kembali ke IKIP Medan, sampai juga rasanya masih penasaran untuk lanjut S3. Jadi di S92 94 saya berangkat ke UNJ ke Jakarta. Nah, di Jakarta itu tadi saya katakan bahwa saya masuk teknologi pendidikan tahun 94, di tahun 99 lah selesailah saya di dalam pendidikan sebagai dokter. Lalu di 2000 saya kembali ke IKIP Medan untuk bertugas. Ya, dari sana saya mulai berkembang dalam itu. Kebetulan pada saat itu Pak Prof. Usman Feli sebagai WR1 saat itu, lalu dia panggil saya, jadilah saya staf di WR1. Di staf WR1 tahun 2000. Nah, lalu kami persiapan membuka pasca.
pasca sarjana, lalu tahun 2021 keluarlah izin pasca sarjana Universitas Medan, dan saya ditempatkan sebagai asisten asisten direktur 3 bagian kemahasiswaan. Dulu masih ada bagian kemahasiswaan, meskipun sekarang di pasca tidak ada lagi ya, hanya asdir 1 dan asdir 2. Jadi saya di situ 2001 sampai 2003 saya sebagai asisten direktur 3, lalu juga lanjut ke ketua program studi S2 TP 2003 sampai 2006, lalu 2006 saya kembangkan, saya jadi asdir 2. Nah, dari asdir 2 saya lanjut itu kebetulan pada 2008 saya juga ikut di Fakultas Teknik sebagai dekan. Nah, sebagai dekan 2008 sampai 2012, lalu periode keduanya 2012-2015. Pada saat 2015 sebelum berakhir lagi periode kedua, lalu ikut rektor, lalu kalah sebagai calon rektor, lalu Pak Prof. Sawal Gultom meminta sebagai membantu beliau pada Wakil Rektor 1 2015 sampai 2019. Nah, ini di dalam hal perkembangan ke apa itu di dalam pelaksanaan kegiatan saya di 2019 selesai, lalu saya masuk ke Dewan Riset dan Inovasi. Nah, sekarang berkembangan di sana hal pelaksanaan di dalam kegiatan itu. Nah, di sini yang saya mau melihat di dalam suatu hal pelaksanaan apa yang kita lakukan di dalam ini, tentu kita dilihat bahwa hal yang sangat perlu di dalam pengembangan ini adalah di samping kemampuan ability, tapi usaha. Usaha dalam konteks ini juga adalah juga tergantung juga. Jadi kalau saya melihat bagaimana kegagalan, keberhasilan, menurut si Winner menyatakan hanya 4 hal kita bisa melihat keberhasilan, kegagalan. Kenapa kita berhasil, kenapa kita gagal, cukup aja lihat dari kemampuan, usaha, sulitnya tugas, dan nasib baik. Nah, kadang-kadang saya paling banyaknya di nasib baik aja sepertinya. Jadi baik untuk hati itu. Dari baik dalam konteks itu, ya itu tadi juga kita melihat dalam itu, oh kalau saya nasib baik, ini apa yang harus saya lakukan dalam hal pelaksanaan. Jadi ini yang kita melihat di dalam suatu pelaksanaan kegiatan saya yang saya ikuti itu, Pak tadi adalah berkaitan hard skill dan soft skill. Soft skill sangat menentukan kita di dalam mengembangkan karir dalam kegiatan, di samping hard skill kemampuan yang ada itu. Itu pada perkembangan karir dalam hal itu, tentu di sini juga apa yang saya lakukan di dalam pelaksanaan dengan karir itu tadi tidak terlepas karena saya aktif di main bola. Main bola itu tim, harus melatih kemampuan individunya, tapi harus bagaimana membentuk kena tim, saling kerjasama. Dari kerjasama itu yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan kita di dalam mencapai suatu tujuan. Jadi itu mungkin Pak dalam salah satu upaya yang saya dapat lakukan di dalam mengembangkan karir saya. Di dalam itu tidak bisa kita sebagai kemampuan individu saja, tapi adalah kita perlu adanya kerjasama di dalam hal pelaksanaan ini. Mungkin itu Pak, dalam perkembangan saya itu. Ya, ini menarik, Profesor Ham. Jadi merantau ke Medan karena memang mengidolakan PSMS. Dan dasarnya dari sekolah sudah bersepak bola, begitu Pak. Ya. Jadi kan ini tadi masuk STM. Memang Pak Hamid sendiri ini menyukai STM. Ya pas sekolah juga kuat di sana. Nah, karena secara hobinya ini kan bola begitu Pak. Iya. Ya tadi kan alasannya ya supaya bisa main bola juga. Iya. Ya dari peminatan memang minatnya ke sana. Kenapa nggak mengambil jurusan olahraga begitu? Ya. Jadi yang benar juga ya seharusnya gitu ya. Jadi lanjut ke bola. Tapi malah saya tidak, tetap aja bidang dalam hal ini di dalam itu tadi bukan hobi saja ya dalam mengembangkan bola. Tapi saya juga di dalam STM saya melihat dalam suatu bentuk keterampilan apa yang perlu dilakukan di dalam suatu pelaksanaan kegiatan. Jadi intinya tadi saya hanya masuk ke STM itu di STM instruktur dulu namanya di Jalan STM. Tapi sekarang sudah tidak ada. Sekarang berubah jadi STM 1. Nah, dalam konteks hal ini saya lihat itu keterampilan dalam vokasi ya. Dulu
Harapannya saat itu, meskipun sekarang kita lihat berkaitan dengan link and match ini ya, keterampilan SDM karena kan di lapangan sudah sulit mencari pekerjaan. Nah dulu harapan kita ya cepat kerja juga gitu, dari keterampilan daripada hobi bola juga ada keterampilan mungkin akan lebih mudah dalam suatu pekerjaan itu. Di dalam hal itu, meskipun tadi itu yang saya katakan Pak, itu salah awalnya padahal kita banyak praktek ya dalam ini, tapi sore harus latihan lagi main bola, jadi memang dua hal yang berkelimpangan. Tapi banyak sekali hal kita lihatkan dari hobi dalam kaitan kita dalam mengembangkan suatu karir kita di dalam pelaksanaan belajar ya di dalam hal konteks itu. Ya. Dan Pak Hamid menikmati waktu itu ya Pak. Maksud saya begini, nggak ada keterpaksaan masuk ke situ, begitu ya? Ya nggak ada salah pilih. Memang pilihannya ke situ, begitu ya? Iya. Dan saya menikmati sekali, dan saya pun nggak tahu ini pilihan bangunan, mesin, elektro atau apa gitu. Kayaknya lebih enak lah bangunan gitu. Jadi di dalam itu, jadi saya masuk ke pendidikan teknik bangunan di dalam hal itu. Pernah main bola di dalam itu tetap sore latihan, hari kerja gitu ya. Jadi dalam konteks itu hal pelaksanaan saya pun heran juga kenapa jadi nggak ke olahraga waktu masuk ke fakultas olahraga kan, kenapa lanjut ke teknik juga gitu. Nah, tapi terbentuknya di dalam konteks itu kemarin karena sudah mengayomi dalam STM, dia senang dalam bangunan, menggambar ya dan sebagainya, untuk mendesain, menghitung biaya, jadi terlalu senang sendiri. Lalu karena STM instruktur juga kenanya ke IKIP gitu. Padahal kan banyak juga USU nggak nerima dari STM saat itu. USU mengatakan bahwa tamat STM hanya diterima di Fakultas Sastra katanya. Wah ini gimana nih ke Fakultas Sastra? Dia nggak menerima kecuali rata-rata 8 gitu nilai atau 7 dulu. Jadi memang terus saya berpikir ke swasta nggak mungkin karena saya instruktur, maka pilihan saya jadinya ke IKIP Medan. Jadi ke IKIP Medan saya masuk ke pendidikan teknik bangunan di dalam hal itu. Ya. Dan waktu itu buka ya Pak ya? Ya udah buka. Ya itu tadi. Istilah Pak Hamid tadi beruntung, ya ini karena memang ada buka waktu itu, dan secara pendidikan juga Pak Hamid sudah selesai, tes, nah rezeki di situ ya. Rezeki ya, nasib baik lulus. Nasib baik lulus. Nasib baik lulus dari asisten dosen. Jadi golongan 2B itu asisten dosen. Barulah udah lanjut lagi masuk S1-nya di IKIP Medan juga. Dan ini linear dengan latar tadi itu ya. Jadi kemudian asisten. Gimana Prof? Selanjutnya itu setelah sarjana mengambil S2-nya, kenapa enggak ke bidang tekniknya? Gitu. Teknik ya. Jadi saya beranggapan bahwa ini kan IKIP itu akan melahirkan guru. Saya pikir karena untuk melahirkan guru STM nantinya calon guru STM, ya ilmu tekniknya cukup. Jadi saya perlu mendalami tentang pembelajarannya. Maka ini saya ambil ke Malang gitu. Jadi saya nggak ngambil ke tekniknya sainsnya, tapi saya ke teknologi pembelajarannya, karena itu bagaimana membelajarkan nantinya harapan kita calon-calon guru STM yang kita arti. Jadi pikir ilmunya sudah cukup. Nah, bagaimana untuk pendidikannya, itulah dasarnya ke teknologi pengajaran. Nah, baru ke Jakarta kan lanjutnya teknologi pendidikan, hanya berbeda nama, tapi nantinya sama, teknologi pembelajaran dan pendidikan itu. Pendidikan. Ya, ini lebih menguatkan ya karena menghasilkan guru ya Pak ya. Ya. Kemudian guru ini juga mendidik siswa, jadi secara tekniknya sudah. Ini bagaimana menguatkan pembelajarannya, pendidikannya lagi ya. Ya. Ya karena kalau misalnya ya dengan basicnya Pak Hamid di IKIP, kalau misalnya terus dikuatkan tekniknya, tentu dari sisi pembelajarannya, pengajarannya, pendidikannya kurang. Gitu ya. Iya, kita yang ngambilnya. Ya. Kemudian itu tadi kan karena memang penggemar PSMS, Pak Hamid. Kemudian merantau ke Medan. Jadi situasi di kampung Pak Hamid waktu itu, Pak Hamid dari Takengon ya. Itu saat itu seperti apa Pak? Nah, apa memang di sana nggak ada STM waktu itu? Kayaknya dalam hal pada saat itu udah ada juga ya STM pertanian kayaknya ya. Ya. Saya lupa kalau STM pertanian kayak sudah ada nggak tahun 73 itu. Tapi itu tadi saya idolanya itu mau ke Medan aja untuk PSMS saja. Jadi dalam hal pelaksanaan itu. Dan juga pada saat itu saya katakan kepada orang tua, kebetulan saya juga SD, SMP saya sudah merantau ibaratnya dengan orang tua. Orang tua itu di Lampan, saya di Takengon. Jadi
Setiap itu Sabtu mulai ke Lampang, Minggu balik. Jadi sudah kayak merantau, jadi rasanya ingin merantau juga. Pada saat itu juga orang tua katakan, benar mau masuk STM ke Medan, serius gitu. Saya katakan, ini apa? Saya mau ke Medan, mau masuk ke STM dalam hal pelaksanaan itu. Ya udah, kalau begitu ya udah ke STM ke Medan gitu. Jadi saat masuk STM strukturnya pun itu hanya kebetulan aja, nggak tahu mana daftarkan STM struktur. Ya di Padang kan dulu ada STM 1, 2, STM 3 gitu yang umum, tapi nggak ke instruktur gitu. Jadi memang tamat STM instruktur itu akan menjadi calon guru di SD. Dulu ada sekolah teknik setara SMP, kayak SMAP lah. Jadi dari instruktur bisa mengajar ke guru SD gitu. Tapi saya itu banyak akan mengembangkan ke Medan. Nah, dalam pelaksanaan hal itu tadi saya katakan bahwa saat itu tadi saya katakan Pak, dalam hal pelaksanaan untuk pembelajaran, sungguh saya di SMP tahun 73 itu bahwa ada kelas unggulan kelas 3A itu tadi berseleksi oleh Pak Semali menerapkan, meskipun belakangan ini baru ada kelas unggulan, ada kelas sekolah unggulan apa, tapi Pak Semali sudah menerapkan. Saya nggak tahu keberlanjutnya ada atau tidak, dan saya juga nggak tahu kriterianya apa, karena dari segi kemampuan pun saya tidak begitu apalah saya di Barata, tapi dari hal yang lain mungkin dilihat, karena kan kita bisa lihat dari pengetahuannya, keterampilannya, dan dari sikap. Mungkin juga dalam satu dia melihat itu ini potensi bisa berkembang dan melihat kriteria dijadikan satu kelompok. Meskipun jadi olok-olokan kami dulu. Kelas 3A lupa saya dulu kalaunya kaleng kosong nyaring bunyinya gitu. Selalu tetap diapain kami di dalam hal itu, digapai lah dibully lah SMA itu mungkin dari keirian juga ada, kenapa selalu jadi pujian gitu ya. Jadi dan salah satu juga saat ini saya lihat di kelas 3 itu adalah Pak Firdaus ya, Wakil Bupati Aceh Tengah, itu adalah di kelas 3A itu kelas unggulan. Hanya beberapa teman-teman yang jadilah dari kelas 3 itu. Ya. Jadi Pak Wakil Bupati Aceh Tengah sekarang ini teman sekelas Pak Hamid ya? Iya, dan kami ini tahun ini nanti tanggal 18 ada reuni SMP alumni 1973. Jadi ini akan bertemu minggu depan di Takengon Aceh Tengah. Ya, jadi ini SMP 1 Takengon. SMP 1 negeri Takengon. Ya, dan SD-nya Pak? SD-nya saya di SD 2, itu buat Zanzibar dalam hal pelaksanaan kegiatan SD Negeri 2, sekarang dibongkar itu. Dulu sekolahnya itu di tempat kantor bupati sekarang di Aceh Tengah. Sekarang sudah di SMP 2, saya itu masuk tahun 65 saya masuk SD, keluar tahun 70. Tahun 70. Dan ini kan luar biasa, Prof. Hamid. Jadi orang tua mendukung anaknya merantau sejak dini ya, sejak SD. Walaupun ini masih dalam lingkup kabupaten yang sama, tapi kan saat itu tadi dari Lampahan ke Kota Takengon. Jadi waktu itu seperti apa kondisinya Pak Hamid? Apakah waktu itu jalan begitu ya, karena barangkali infrastruktur masih sulit, atau sudah ada bus begitu kan? Dan ini di Takengonnya apakah ngekos atau di tempat saudara seperti apa Pak? Nah itu waktu di SD itu saya kelas 5 SD itu Bapak sudah pindah ke Lampahan, saya tinggal sama kakek ya di Takengon. Saya tinggal di lapangan Musara Alun itu, di lapangan Pacu Kuda. Nah dulu kenapa nggak di sana, di sekolah di Lampang itu ada. SD, SMP ada, dan mereka kalau mau ujian tuh paling nasionalnya tetap ke SMP 1 Takengon. Jadi saya katakan bahwa selalu dalam itu selalu inklusif sekali, berbatasan untuk anak-anak kebon gitu semua. Maka saya lebih senang mau tinggal di Takengon. Tapi setiap Sabtu saya balik ke Lampang, pulang gitu. Jadi memang kemandirian itulah juga mungkin salah satu terbentuk di situ ya. Jadi biasalah. Kalau anak-anak merantau dulu gitulah, pokoknya hal dari apa sudah terbentuk lah untuk kemandirian di dalam satu kegiatan apapun. Ya, dan hebatnya orang tua Pak Hamid ini mendukung anaknya merantau. Ya, kemudian memberikan kebebasan memilih sekolah tidak di Lampahan, di kota. Nah, jadi ini menarik Pak Hamid. Jadi orang tua Pak Hamid ini kerjanya apa? Ya. Dulu almarhum Bapak itu 28,
Ini apa? Ini sedikit saya ada cerita juga tuh menarik juga tentang Bapak ini. Pada saat saya dia di Bapak di PNV, salah satu kepala kantor PTP 1 Kebun Lampahan. Di Kebun Lampahan dia sebagai kepala tata usahanya. Kebetulan juga saat itu abang ada sudah Jakarta merantau, dan mungkin dia rasa percaya aja melepas saya berangkat gitu ya dalam konteks itu. Nah di dalam hal pelaksanaan pada saat itu yang repot jadi saya STM di Medan itu saya tinggal sama keluarga ya, ada masih keluarga, saya tinggal di Jalan Halat itu masih naik bemo tuh ke Kampung Baru lalu naik sepeda hal itu. Nah, di dalam hal itu biasa yang kita dalam kendala dalam hal itu kan pakai Aceh Tengah ya, kalau ngirim-ngirim dana sejak itu. Nah, itu dalam konteks itu yang paling lucu Bapak mengatakan, karena itu biasanya kami ngumpul di stasiun Aceh Tengah. Jadi kadang-kadang Bapak itu ada orang melapor, gimana itu anakmu kok ada di stasiun itu selalu, apa udah dikirim, daripada Bapak marah. Pokoknya jangan datang stasiun sekali setiap tanggal ini kamu datang situ saya kirim gitu. Jadi seolah ke orang datang ke stasiun itu kayak menunggu kiriman gitu kan. Gak pernah marah dalam konteks itu. Sejak itulah saya pun belajar Aceh Tengah. Pokoknya setiap tanggal sekian yang ngambil kiriman ya dari itu. Nah pada saya masuk di IKIP Medan kuliah itu yang saya satu sisi sangat berat tanggung jawab saya. Tapi saya katakan jangan. Bapak katakan kamu tugasmu kuliah, nyuci, makan, semua kau kos. Jadi kalau ada apa-apa, apalagi kerjamu. Saya katakan mau dia bilang nggak usah saya kos lah biar saya mencuci sendiri, makan sendiri gitu. Karena tanggung jawabnya repot. Pokoknya kamu tidak ada hanya belajar. Tidak ada tugas lain. Jangan ada alasan mau nyuci, mau ini apa enggak ada. Pokoknya berat juga menerima tanggung jawab itu kan. Karena semua sudah disiapkan dari memang tukar belajar. Jadi itulah memang dia belajar. Itu dia saya katakan main bola pun saya batasin ya hanya dalam konteks itu. Nah dan lebih serius saya lagi di waktu di ngambil sarjana itu ya pada saat tahun 78 dia meninggal, Bapak. Nah situ mulai fokuslah ke belajar. Jadi memang sebelumnya itu masih apalah ya nggak betul waktu main bola apa tahun 78 dia meninggal saya baru serius belajar dan alhamdulillah memang itu tadi kalau kita fokus dengan usaha itu bisa berhasil di dalam suatu pengembangan untuk diri kita karena bagaimanapun sesungguhnya bahwa pendidikan kan mengembangkan potensi siswa, siswa apa yang ada. Kadang-kadang tidak bisa melihat kepada apa yang kita arahkan, apa sih potensi-potensi yang kita kembangkan. Nah itu yang perlu kita sadari bagi kita mungkin untuk generasi-generasi muda adalah bagaimana kita mengarahkan diri kita sendiri di dalam itu. Karena Bapak itu percaya saya di Medan lagi mulai masa-masa puber dia lepas begitu banyak godaan. Nah itu tadi mungkin dia percaya juga ini kan juga dia hobinya main bola. Main bola itu seperti kita tentu tidak akan melakukan hal-hal yang aneh-aneh, begadang apa karena dia harus main bola juga harus belajar dan sebagainya. Jadi ini mungkin juga dia percaya itu untuk bisa lepaskan saya di dalam satu pelaksanaan itu. Ya. Gitu Pak. Ya, kalau Ibu sendiri, Pak Amin, kerjanya? Nah, pada saat itu Ibu itu saya pada 86 ya menikah, lalu hal pelaksanaannya itu dia di akuntansi. Itu juga berangkat dia pas dapat sarjana 89, saya katakan ikut berangkat nggak ke Malang ikut dia. Di Malang mendampingi. Jadi saya berangkat ke Malang, dan tidak pulang-pulang sampai tamat. Jadi kami bersama di sana. Tapi pada saat di Jakarta beliau sudah tidak ikut di dalam hal pelaksanaan di Jakarta. Jadi saya tinggal sama mertua. Kebetulan mertua di Jakarta saat itu. Ya. Jadi kalau tadi orang tua Pak Hamid, Bapak di perkebunan ya, kepala Tigu. Ya. Kalau ibunya Pak Hamid? Ibu saya ibu rumah tangga aja di dalam ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Ya itu selalu di dalam hal pelaksanaan kegiatan ya ibulah yang selalu komunikasikan dalam pengembangan itu. Dan Pak Hamid bersaudara berapa Pak? Kami ada 8. 8? Ada 8 orang, 4 putra, 4 putri. Yang paling besar putra. Tapi sesungguhnya kemarin itu juga bahwa yang nomor 1, 2, dan 3 itu mereka juga tamat SMA.
merantau ke Jakarta, dan abang juga tamat SMP dari Takem langsung ke Jakarta gitu. Jadi memang sudah ikut-ikut, mungkin terpengaruh itu juga merantau. Cuman saya untuk ke Jakarta nggak terpikiran Jakarta karena tadi idolanya PSMS ke Medan aja. Jadi Iya, bukan iya. ke Jakarta, padahal kakak-kakak semua itu dari Jakarta gitu. Bapak Iya, pun bertanya, kenapa nggak ke Jakarta aja? Saya bilang nggak, saya ke Medan karena idola PSMS itu. iya, iya. Jadi Pak Hamid anak ke Saya anak kelima dari kelima ya, Pak? 8 bersaudara. Delapan bersaudara. Dan ini bersaudara ini memang dari orang tua, yaitu tadi ya, saudaranya sudah dari kecil merantau. Oh, Ini iya. juga jadi role model. Tambah Model, ya. dukungan orang tua ya, Pak. Ya. Tambah dukungan orang tua yang luar biasa. Dan ini orang tua sendiri di rumah itu seperti apa dalam hal pengasuhan ini ke Pak Hamid dan 7 saudaranya yang lain? Ya. Dan ini kita melihat dalam hal pelaksanaan ya, di dalam hal itu untuk suatu hal pelaksanaan kegiatan pembelajaran ya, terutama saya kalau melihat, kalau saya sendiri pribadi saya katakan itu tadi, saya kelas 5 SD sudah bisa Bapak di Lampang, bisa di Takengon. Di dalam Yeah. konteks itu dari tidak apa, cuman hanya monitor dia mereka setiap hari Minggu, nanya perkembangan bagaimana dan hal pelaksanaan kegiatan pembelajaran hanya seperti itu. Tapi ibu yang selalu memperhatikan berkaitan dengan ya itu tadi lah, kesehatan fisik, makan dan sebagainya itu ibu. Tapi di dalam ini konteks untuk saya pribadi ya, lebih saya cenderung lebih dibesarkan oleh nenek lah, dikatakan pembentukan karakternya itu, sehingga apa dalam hal ini perlu juga kebetulan kalau namanya nenek belum kakek, acara keluarga itu saya beruntung sekali, saya banyak kenal keluarga karena kakek sering pergi ke sana acara tindakan, saya kena tinggal sering ikut di bawah gitu, dibandingkan kakak-kakak yang lain dia nggak tahu mana saudara ini. Untungnya tinggal sama kakek, manjanya juga itu juga risikonya, manja sama kakek nenek apapun selalu dibetuin. Tapi itu tadi selalu ikut mengenal silaturahmi di dalam satu kakek, dalam satu. Tapi satu saya melihatnya dia tidak memanjakan ya dalam arti kata untuk tidak belajar apa tidak itu tetap, tapi dalam kaitan untuk sosialisasi kepada saudara itu tak perlu. Nah kalau kita melihat perhatikan sekarang juga kadang-kadang anak pun seni jarang kita mengenalkan itu, sudah seperti hilang, kadang tidak ada rasa kedekatan itu di dalam suatu pelaksanaan kegiatan. Itu Pak Rani. Ya, ini kakek nenek orang tuanya Bapak, orang tuanya Ya, Ibu. Bapak. 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 Ya, jadi ini lebih kakek nenek yang menguatkan. Ya, ya secara Pak Hamid tinggalnya sama kakek nenek. Ya. Otomatis ya pengawasannya, kemudian dalam hal mengingatkan sekolah, karena sekali seminggu ya, akhir minggu itu barulah ketemu sama orang tua ke Lampahan ya Pak. Dan waktu itu ke Lampahan naik bus? Dulu ada taksi. Dulu musim kali taksi Lampahan, Takengon itu kayak Plymouth gitulah, dan ada Kat 2 juga kalau apanya. Tapi banyak taksi Plymouth itu yang dulu naik itu ke sana, kadang naik bus yang kecil lah ya, jadi apa Kat 2 dalam pelaksanaan. Nah tadi satu saya ingatkan, ingin diapakan juga kakek tadi luar biasa, karena dia dulu paling juga anak-anaknya sudah merantau. Kalau mungkin Pak Yus kenal dulu berkenal yang AS Japar. Inendion ya kalau Jakarta tahunya mungkin itu juga dia sebagai cewek sudah merantau juga ke Jakarta, dikirim kakek kan, dan adik-adiknya juga itu. Mungkin bapak perlu melihat itu orang tuanya aja dulu mengirim anaknya, oh ini dia mungkin maka bisa kami juga dibebaskannya di dalam pelaksanaan itu. Ya jadi memang bapak dulu pun hanya tamat SMP sih kalau bapak. Nah juga bapak pun masuk PNP-nya karena main bolanya. Masuk dikenal juga di Aceh Tengah dulu bapak pemain bola. Iya. Ada Klub Belalang itu bapak dulu salah satu pemain bolanya itu. Ya, nama bapaknya Pak Hamid? Abdul Karim. Ya, Abdul Karim. Jadi ini K-nya Karim ya Pak ya? Karim ya. Jadi ya ini maaf, memang secara gen bolanya itu sudah ada dari bapak. Iya.
Jadi kan main bola aja. Jadi ibaratnya kemarin itu buka salah satunya ya di IKIP Medan dulu juga terakhirnya saya juga bentuk klub bolanya. Apakah salah satu karena aktif main bola dulu waktu sebagai mahasiswa IKIP itu juga salah satu penilaian lulusnya nggak tahu saya. Karena banyak udah kenal pemain sama dosen-dosen R3 terutama dulu ya aktif main bola apa pada saat ikut tes ya di samping kemampuan juga mungkin saja pertimbangan. Ya, Ya. ini jadi berkah juga ya Pak Hamid ya. Main bola ini jadi berkah juga ya. Berkah juga. Jadi berkah juga. Dan ini keberkahannya mengalir dari Bapak juga ternyata. Jadi berkah ya Pak Karim tadi bermain bola, bapaknya Pak Hamid. Nah masuk PMP juga salah satu faktor dikenal itu karena pemain bola juga selain kemampuan ya. Ini karena main bolanya.